Sama sekali nggak setuju. Karena menurut aku generasi Z itu ya memang mereka kadang ada manjanya, ada ruwetnya, tapi ada tujuannya di balik kemanjaan dan keruwetan itu. Generasi Z itu anak-anaknya ekspresif. Karena itu mereka sering dikira manja gitu, sering dikira manja. Aku nggak setuju sih sama stigma seperti itu karena dari pengalamanku sendiri sebagai generasi Z dan teman-temanku yang aku lihat ya, itu teman-teman itu kayak cekatan gitu loh Kak. Jadi kayak selalu bisa deadline-nya tepat waktu, terus abis itu teman-teman juga pada kuat-kuat ya, karena kan apalagi kita di masa pandemi gitu ya, nggak banyak orang yang bisa bertahan di masa pandemi ini, apalagi dengan kuliah online dan segala macam. Tapi teman-teman itu bisa melewati masa-masa itu dengan baik gitu, dan malah lebih kreatif gitu karena masa pandemi ini. Kurang setuju Mbak ya, jadi memang justru generasi Z ini merupakan generasi perubahan di mana struggle-nya itu lebih kerasa karena teman-teman otomatis juga mahasiswa ini ada perubahan di mana melewati sebelum pandemi, ketika pandemi dan juga pasca pandemi. Aku nggak setuju. Kalau misalnya kita dibilang lemah, kita dibilang nggak bisa apa-apa, bahkan kita kayaknya kesannya dimudahkan dengan teknologi yang ada. Padahal sebenarnya justru kita jauh lebih sulit yang ada di masa sekarang ini. Kita tumbuh sekarang ini, lapangan kerjaan itu makin dikit, sedangkan kualitas sumber daya manusia yang ada di sekitar kita itu makin meningkat karena mudahnya akses informasi, mudahnya teknologi, sehingga mereka tuh gampang untuk mengembangkan diri mereka gitu loh. Yaitu kita itu adaptif, skillful, kita ekspresif, terus kita juga melek sama hal-hal baru. Nggak kayak misalnya generasi di belakang kita yang mungkin mereka punya idealis sendiri, pikiran-pikiran sendiri yang nggak gampang untuk menerima suatu hal baru. Misalnya kita ini lebih kreatif, kayak sekarang kita bisa lihat sendiri teman-teman itu banyak banget yang jadi influencer di TikTok, di Instagram, dan membuat konten-konten yang bisa bikin aware nih ke masyarakat. Terus abis itu juga teman-teman itu biasanya lebih toleran gitu. Mungkin kalau kekuatan ya, karena memang generasi Z ini mengalami masukan otomatis di bidang teknologi, teman-teman ini dipaksa untuk melek digital utamanya, dan juga peka terhadap sekitar, bagaimana teman-teman ini menangkap berbagai kemajuan teknologi, berbagai kreativitas, inovasi untuk membawa Indonesia ini loncat lebih jauh. Generasi sekarang punya karakter spesial, yaitu bisa speak up, berani speak up. Ketika generasi-generasi di atas kita, mereka pikir ya udah sih nurut aja sama aturan yang ada, ya udah sih kita ngikut aja sama flow yang ada. Kita coba bikin gebrakan baru di sini. Kita mau coba bikin sesuatu yang baru yang menurut kita nggak benar, kita mau benerin itu. Yang menurut kita kurang pas, kita mau bikin itu supaya jadi pas, supaya hal itu bisa bikin kita lebih berkembang lagi. Sumpah Pemuda seharusnya menjadi lifestyle dalam hidup generasi Z, harusnya menjadi jiwa dalam generasi Z, menjadi identitas juga dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi lebih mengingatkan kita kepada sejarah dan juga lebih mengingat bahwa bangsa Indonesia ini perlu kita support, perlu kita dukung untuk menjadi lebih maju ke depannya. Kita sebagai pemuda itu jangan mau diremehkan, karena seringkali pemuda itu selalu diremehkan oleh orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang lebih memiliki pengalaman lebih. Sumpah Pemuda itu kan identik banget dengan persatuan ya, persatuan pemuda Indonesia. Dan kalau untuk generasi Z sendiri di masa sekarang itu lagi banyak banget nih berita-berita hoax dan kayak banyak-banyak berita bohong gitu ya. Orang-orang kan biasanya itu sering percaya gitu. Nah, Sumpah Pemuda itu bikin kita itu mengingatkan kita kembali kalau kita tuh harus bersatu untuk memerangi berita-berita seperti itu dan perbanyak literasi digital gitu, biar kita itu nggak terpecah belah. Di hari Sumpah Pemuda ini aku pengen ngajak teman-teman untuk ayo sama-sama kita menjadi pemuda yang toleran, pemuda yang penuh kasih, kita bisa mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, dan juga jangan lupa untuk
jangan tutup mata tentang lingkungan sekitar kita. Aku juga pengen ngajak teman-teman buat selalu filter nih tentang apa aja sih informasi-informasi yang ada di sosial media, dan juga filter juga apa yang kalian mau sebarkan ke sosial media biar nggak ada misinformasi dan juga perpecahan gitu. Saya akan mengajak teman-teman untuk merefleksikan diri, karena melalui refleksi ini di Hari Sumpah Pemuda, saya harap pemuda-pemuda, utamanya yang di UNESA ataupun non-UNESA, tetap memiliki semangat dan jiwa korsa yang tinggi demi kemajuan bangsa. Jangan cuman ingat Sumpah Pemuda sebagai ikrar yang kita biasa ucapin tiap tahun, tetapi jadiin itu lifestyle di hidup kalian, jadiin itu ada dalam jiwa kalian. Saya generasi Z, saya bersumpah sebagai pemuda Indonesia akan membangun Indonesia melalui hal kecil dan merubah Indonesia melalui perubahan-perubahan kecil yang ada di sekitar saya.